sumber buku Manusia vs Setan. Trik setan yang ketiga yaitu janji dan angan-angan. Jiwa manusia akan mengikuti orang yang memberikan janji dan angan-angan terhadap sesuatu yang disukainya, dan itulah salah satu trik setan dalam menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya belaka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 120. Ibnu Qayyim mengatakan, janji setan adalah sesuatu yang dapat menembus ke dalam hati manusia. Seperti kata-katanya, umurmu akan panjang, kamu akan mendapatkan kenikmatan dunia, akan mengungguli teman-temanmu, menguasai musuhmu, dan dunia berputar pasti akan tiba saatnya menjadi milikmu, sebagaimana orang lain pernah memilikinya. Begitulah setan memperpanjang harapannya dan menjanjikan sesuatu yang teramat sangat indah atas keberadaannya dalam kemusyrikan dan perbuatan dosa, serta memberikan angan-angan dusta yang beraneka ragam. Perbedaan antara janji dan pemberian angan-angan dari setan, bahwa setan menjadikan yang batil dan mengangan-angankan sesuatu yang mustahil. Setan menjanjikan bahwa tidak ada surga dan neraka, atau dia menanamkan di hati mereka sikap meremehkan keduanya, sehingga mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Akhirnya, pada hari kiamat, setan menjelaskan bahwa janjinya adalah dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 22, dan berkatalah setan tatkala perkara atau hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyuruh kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencercaku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perkataan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Setan telah memberikan angan-angan kepada Adam bahwa ia akan kekal di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Taha ayat 120, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Adam dan Hawa mengikuti bujuk rayu iblis, memakan buah yang telah dilarang Allah, sehingga mereka dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Setan memberikan dua janji kepada kaum Quraisy sebelum perang Badar. Setan berkata kepada mereka sebagaimana yang diceritakan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Dan setan mengatakan, tidak ada seorang manusia yang dapat menang menghadapimu pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindung kalian. Janji pertama, mereka tidak dapat dikalahkan dan pasti akan menang melawan kaum mukminin karena jumlah kaum mukminin sedikit. Janji kedua, setan akan melindungi mereka dan membela mereka dari serangan Bani Kinanah. Kaum Quraisy ragu untuk maju ke medan perang karena mereka terlibat pertikaian dengan Bani Kinanah. Lalu setan menampakkan diri sebagai Surakah bin Malik, seorang tokoh yang disegani di Bani Kinanah, dan berkata, kaum mukminin tidak akan dapat mengalahkan kalian, dan aku akan melindungi kalian dari kaumku Bani Kinanah, sehingga mereka tidak dapat mencelakakan kalian. Tetapi ketika
dua pasukan saling berhadapan dan setan melihat para malaikat, maka dia melemparkan dirinya ke laut dan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Setan menggiring mereka kepada peperangan dan setelah itu ia meninggalkan mereka. Setan juga menjanjikan janji dan angan-angan kepada orang-orang murtad dari kalangan kaum munafik, ahli kitab dan lainnya dengan panjang usia dan kesempatan hidup yang lama sehingga mereka meninggalkan agama mereka dan ingkar kepada Rabb dan pencipta mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 25, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang atau kepada kekufuran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Begitulah keadaan setan dengan para pengikutnya sampai akhirnya dia giring mereka ke dalam api neraka pada hari kiamat kelak, lalu dia berlepas diri dari mereka. Banyak maaf dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.